Baik, ada kemakruhan yang kadang dianggap sebagai keharaman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mudafa'atil akhbathaini. Rasul itu melarang kalau kita lagi sholat menahan dua hal. Pengen buang air kecil sama pengen buang air besar. Artinya apa? Jika kita sudah ingin buang air besar sebelum sholat atau buang air kecil, tuntaskan. Kalau ada orang yang menahan dibawa ke sholat, sholatnya tetap sah, tapi makruh. Kenapa? Ganggu nanti waktu sholat. Maka tuntaskan baru sholat nanti. Dan jika di dalam sholat tiba-tiba datang, misalnya normal, belum sholat ini normal, Allahu Akbar langsung datang perutnya, mules. Ya selagi bisa bertahan, ditahan. Kalau nggak kuat banget harus ke air, buang air, maka mufarokoh, mendahului imam. Niat pisah dari imam, mendahului imam, cepat biar sholatnya nggak diputus. Dipercepat, assalamualaikum, pergi. Nah, termasuk menahan, mohon maaf, buang angin ya. Kalau anda ya masa, mohon maaf, masa nggak bisa nahan, apa memang sudah nggak ada bautnya, barangkali begitu. Jadi artinya kalau masih bisa anda nahan, tahan dong sampai selesai. Ini yang dipahami oleh sebagian orang. Ini memang ada seperti anda ini yang salah paham bahwasanya setiap ingin buang angin langsung dibuang di situ. Setiap buang angin, enggak harus ditahan dong sampai selesai sholat. Selesai sholat boleh bebas anda. Dikit jauh-jauh dari kawan. Nah, boleh. Jadi anda boleh dengan menahan buang angin sampai selesai sholat. Bukan berarti setiap anda ingin buang angin langsung anda buang. Nggak bisa sholat nanti. Mungkin ini ada kesalahpahaman sebagian orang. Itu bahasanya memahami dilarang kita menahan buang angin, dilarang kita menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Itu adalah larangan makruh. Dan itu bagi orang yang sebelum sholat kerasa itu ada. Kalau sudah di dalam sholat baru datang, nggak makruh lagi. Pertahankan sholat sampai selesai. Kecuali membahayakan, pengen buang air, daripada buang air di sarung, celana, ya langsung saja dipercepat. Bisa begitu. Tapi tidak mufarokoh. Kalau memang nggak mampu harus mufarokoh lain cerita. Jadi, insya Allah ya, anda selagi masih bisa bertahan, tahan, nggak ada masalah. Sholat jamaah ditahan, buang angin, tahan. Kecuali ini pertanyaan orang yang kemarin, yang memang nggak tahu juga ini apakah betul penyakit. Jadi nggak pernah berhenti ngentut dia, buang angin nggak berhenti. Wah ini repot. Kalau begitu sholatnya dengan posisi yang nggak akan buang angin, duduk, ditutup, nggak usah berdiri. Kalau memang modelnya adalah yang tadi sudah nggak ada pengikatnya lagi, nggak ada wikanya lagi, nggak ada pengikatnya, sudah. Kalau begitu jangan berdiri, apalagi sujud nggak perlu. Kalau sujud nanti langsung. Maka cukup sholatnya duduk ditahan agar tidak buang angin seperti itu. Tapi anda normal, anda bisa menahan, maka tahanlah buang angin sampai selesai sholat. Dan tidak makruh bagi anda. Sebab apa? Anda ingin buang angin itu sudah masuk dalam waktu sholat. Dan jangan tersiksa dengan ketidakmengertian. Ketidakmengertian anda ingin tersiksa, wudhu lagi, pengen buang angin langsung dibuang. Nggak harus langsung dibuang, ditahan dulu deh. Sampai selesai sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, orang kena waswas itu adalah muqaddimah, kena penyakit, namanya penyakit gila. Maka yang sudah mulai kerasa waswas, kalau yang bisa mengobati dirinya sendiri. Kalau tidak mau mengobati dirinya, dia berdosa. Seperti orang punya sakit, kalau tidak berobat, membunuh dirinya. Kalau sakit fisik adalah mati. Tapi kalau ini sakit waswas, kalau tidak memerangi, maka waswas akan berkembang sampai nanti waswas urusan keimanan dan akidah. Hati-hati. Dan harus diobati. Yang ngobati dirinya sendiri. Dilawan itu semuanya. Seperti kalau kita sakit, dilawan. Minum obat yang pahit. Oh ini dilawan, sakit, operasi segala macam. Itu penyakit itu. Sama. Kalau tidak hukumnya dosa. Kalau dia dengan sakit waswas, orang kena sakit waswas, tapi memerangi, dia dapat pahala memerangi. Seperti orang punya penyakit, dia bertahan dengan kesabarannya. Tapi kalau dia menyerah terus ngikut, dia maksiat terus. Karena tidak mau memerangi penyakitnya. Dan ini mukaddimahnya mulai dari kecil, waswas kecil. Dengar ini kalau tidak. Yang kena waswas segera berobat. Obati dirimu sendiri. Kalau tidak, menuruti penyakit ini. Dan bisa sampai waswasnya waswas lebih besar lagi, urusan akidah. Berkembang waswas itu. Orang lain nggak bisa.
Bahkan sampai dikatakan kalau malaikat Jibril datang nggak didengar juga. Karena apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Lawan, namanya berobat dilawan. Termasuk yang ini yang bertanya adalah was-was buang angin. Sudah. Kalau memang usul was-was buang angin, dengar. Ini bagi orang yang kena was-was, dengar betul sabda Nabi. Kalau ada orang merasa dirinya buang angin, ada dalam hadis Nabi, maka jangan keluar dari sholat kecuali engkau dengar suara dengan kupingmu atau kau cium baunya dengan hidungmu. Kalau enggak, jangan keluar. Oh, ini dipangkas langsung was-wasnya. Jadi dengar enggak? Kalau enggak dengar ya enggak. Nyium baunya enggak ya sudah, jangan diikuti. Ini was-was bahaya banget. Jadi jangan perasaan bukan. Perasaan bukan sesungguhnya. Kecuali memang ada orang yang bukan perasaan, bener keluar angin terus. Ya, organnya sudah rusak misalnya. Ngebuka terus, angin terus, maka cara sholatnya dirubah. Jika berdiri dan sujud dia akan buang angin, maka sholatlah duduk. Dirapatkan dengan tempat duduk, nggak usah gerak. Nggak usah pakai sujud. Begini. Sholat yang banyak. Kalau memang itu kasusnya adalah buang angin terus-menerus, bukan karena was-was. Tapi kalau was-was, jika tidak mendengar, jangan keluar. Jika tidak mencium, jangan keluar. Ini berlaku untuk orang was-was. Kalau tidak was-was, nggak akan seperti itu, nggak akan. Jadi kalau Anda memang mulai gejala was-was, dengar enggak? Kalau bunyi, wah keluar. Kalau nggak bunyi, jangan didengar. Atau nyium baunya. Kalau enggak nyium baunya, enggak dengar, jangan keluar. Ini spesial Nabi mengobati orang kena was-was, sampai seperti itu. Dan Anda dengar ini, kalau Anda pengen berobat, pengen sembuh, dengar ini. Jangan kepikiran macam-macam. Kecuali Anda memang betul-betul keluar betul, bukan was-was, keluar benar. Keluar benar. Untuk membuktikan keluar benar atau tidak itu begini. Kalau memang ini seguyonan tapi beneran kadang-kadang. Kalau memang dalam sholatmu itu kau buang angin, benar buang angin, benar enggak? Kayaknya benar enggak? Pokoknya kalau benar buang angin kamu bayar 5 juta. Oh enggak. Wah, berarti enggak. Jadi sampai dihubungkan dengan urusan begitu. Jadi keraguan itu bisa dipastikan kalau itu ragu. Bisa sebenarnya ngomong enggak, cuman kadang-kadang dia bisa ngomong enggak. Kayaknya, sudah enggak, bilang kayaknya. Was-was. Ya, jangan dituruti. Jadi selagi tidak mencium baunya, tidak terdengar suaranya, Anda tidak usah ngikuti itu semuanya. Itu adalah bisikan syaitan yang menjadikan Anda tidak khusyuk. Setan sudah berhasil, ngapain? Anda pun tidak sholat sunnah. Wah, senang setan. Padahal sholat sunnah mengangkat derajat Anda. Apalagi sholat fardunya pun juga nggak karu-karuan, sudah nggak khusyuk, buru-buru segala macam. Terus nggak pernah sholat jamaah. Kenapa? Perasaan buang angin terus. Ya, ini sudah setan tepuk tangan. Lah kalau tidak dilawan, makanya ini termasuk bagian seperti sakit gila. Kalau tidak dilawan, dia dosa dia. Dilawan dan serius melawannya. Berat. Iya, kasihan memang orang kena was-was. Cuman kadang orang was-was nggak bisa dia nasihati. Faham dia, jelentreh di otaknya itu. Iya. Bingung lagi dia. Wudhu batal lagi. Sudah wudhu katanya belum wudhu. Sampai ada guyonan. Apakah orang was-was itu batal wudhu? Kalau ente batal wudhu, kenapa? Karena ente gila. Kok bisa gila? Wong ente sudah wudhu bilang belum wudhu, kan gila kamu. Jadi guyonannya. Jadi gilanya karena apa? Batal wudhunya karena gilanya, bukan karena was-was. Kalau was-was enggak, ini hanya guyonan saja. Jadi kadang sudah wudhu kok bilang belum? Sudah wudhu? Belum. Ajib. Basah wajahnya kok mukanya basah kok belum wudhu? Berarti kan sakit dia. Insya Allah Anda sembuh, Anda berani bertanya. Memang kadang-kadang kalau sudah urusan was-was, saya ngomong keras begini, sekaligus tak kasih suntik dari jauh itu, cep begitu biar masuk, nanti obat biar sembuh, resep ke pikirannya dan hatinya, lalu sembuh, kan lumayan saya dapat pahala. Mohon maaf kalau saya keras kepada orang was-was. Pertama, Anda pergi ke dokter untuk memeriksakan tentang perut Anda, sehat atau tidak sehat. Kalau ternyata perut Anda sehat, maka itu namanya was-was. Pengen buang angin, tapi bukan buang Jadi terus, angin itu nggak bisa dipaksain kalau belum waktunya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Sudah paham jalannya.
Nggak perlu dipaksain. Makanya jangan-jangan Anda itu was-was. Makanya kalau kata medis, dokter, perut benar dan sebagainya, berarti itu hanya pengen, perasaan pengen buang angin. Kalau perasaan pengen buang angin, jangan dianggap buang angin. Dan jangan dianggap batal, sah sholat Anda, karena mau buang angin. Bahkan kami yakinkan kalau sholat Anda sah, bahkan apa? Sampai Anda ngeden, Anda pun tetap tidak bisa keluar. Anda paksain tidak bisa keluar, berarti Anda tidak batal wudu. Anda lakukan sholat. Jangan pikirkan tentang itu semuanya. Kemudian setelah itu, ini was-was. Kalau masuk was-was itu, Anda seharusnya memikirkan makna daripada yang Anda baca. Anda mikir buang angin atau tidak buang angin. Itu setan berhasil menggoda Anda agar tidak khusyuk. Konsentrasinya ke tempat itu. Kan rendah sekali. Seharusnya kita membaca firman Allah dengan mengagungkan Allah. Tapi akhirnya pikiran kita ke arah situ. Jadi kalau bukan karena sakit, itu was-was. Kebalikannya yang ternyata beberapa hari yang lalu buang angin terus. Kayaknya harus tukar separuhan. Baik. Kemudian malah masalah sholat. Jika bagi Anda sholat itu membuka mata Anda pusing, maka Anda bisa melakukan dengan pejam. Sebab memejamkan mata dalam sholat itu bagi orang normal hukumnya makruh. Bukan sebuah keharaman. Orang normal itu apa? Melek bisa, merem bisa, itu normal. Tapi kada orang kalau memang meleknya itu adalah nggak kuat, pusing, maka harusnya yati dengan pejam. Nggak ada masalah Anda dengan pejam mata sah. Bahkan Anda sehat pun Anda melek nggak ada masalah pun juga boleh kok pejam mata. Tidak haram pejam mata, apalagi seperti Anda. Kalau melek pusing. Dan disunahkan menghadap ke tempat sujud. Baik, Anda lakukan sesuka Anda. Kalau Anda bisanya dengan pejam mata, lakukan sholat dengan pejam mata. Karena pejam mata tidak membatalkan sholat. Hanya dianjurkan bagi orang normal, sehat, membuka matanya. Kalaupun dengan pejam mata, sah. Kalau bagi seorang pejam mata lebih khusyuk, maka pejam matalah dia. Apalagi pejam mata tidak merasakan sakit, pejam matalah dia. Seperti itu. Anda boleh pejam mata dan sholat Anda sah. Kemudian berkata, bagaimana dengan ibadah kondisi semacam ini? Anda perlu menata hati Anda, menata pikiran Anda, menghilangkan perasaan itu, sehingga Anda bisa melakukan sholat, bisa lebih khusyuk. Jangan mikirkan tentang buang angin, karena itu tidak akan buang angin. Kemudian jika Anda pusing, di saat buka mata, pejamkan matamu sampai selesai, tidak ada masalah. Semoga Allah memberikan khusyukan kepada kita semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.